Di wilayah Jagapura, para penjaga yang memanfaatkan tempat tersebut dijadikan sebagai tempat perjudian dan tempat hiburan bagi para laki-laki hidung belang. Dengan adanya wilayah tersebut, para warga dibuat resah, yang akhirnya dari tingkat Ki Geden wilayah Cirebon membuat sebuah sayembara untuk mengusir para algojo dari wilayah tersebut. Tacing TV dengan bangga mempersembahkan sebuah kisah sejarah asal-usul desa Jagapura dengan judul Sejarah Asal-usul Desa Jagapura. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tacing TV. Dan Tacing TV sore hari ini akan membahas tentang sejarah asal-usul desa Jagapura. Batur sedulur sekampung, desa Jagapura awalnya bernama Desa Pasepatan yang dipimpin oleh Ki Agung Sidum atau Ki Jagabaya, putra tertua Ki Gede Gesik atau Pleret, yang memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Ki Sumeng alias Ki Gede Bayalangu, Ki Gede Gua alias Ki Gede Baluran, dan 1 anak perempuan yaitu Nyi Mertasari atau Nyi Gede Gegesik. Ki Jagapura adalah orang yang dekat dengan Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Beliau mendapatkan tugas untuk menyiarkan agama Islam di daerah perbatasan Cirebon Indramayu, yang ditugaskan untuk menjaga keamanan perbatasan yang memungkinkan adanya serangan musuh. Pada waktu itu, Indramayu Cirebon memiliki pagar yang sangat tinggi dan kokoh. Hanya ada 1 pintu masuk untuk lalu lintas saja atau gapura. Dikarenakan sebagai penjaga gapura itu, Ki Jagabaya terkenal dengan sebutan Ki Gede Penjaga Gapura, yang akhirnya dinamakan Ki Gede Jagapura. Dengan demikian, nama desa Pasepatan itu berubah menjadi Desa Jagapura. Dahulu kala saat Cirebon berperang melawan Raja Galuh yang dimenangkan oleh pasukan Cirebon, Ki Jagabaya ikut serta dengan gagah berani memperkuat pasukan Cirebon. Setelah meninggal dunia, Ki Gede Jagapura itu tidak dimakamkan di wilayah Jagapura. Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa di mana Ki Gede Jagapura dimakamkan, yaitu di Astana Gunung Jati atau di Desa Bungko. Ki Gede Jagapura pernah datang di Bungko untuk mencoba kesaktian Ki Gede Bungko atau ngayoni kesaktiannya Ki Gede Bungko. Akan tetapi Ki Gede Jagapura terdesak atau kasoran karena terperosok ke dalam lumpur, lalu pinggang Ki Gede Jagapura dihantam oleh Ki Gede Bungko dengan menggunakan dayung. Ki Gede Jagapura kemudian melarikan diri menuju keraton Cirebon. Namun terlebih dahulu beliau menjatuhkan tongkatnya di luar lokasi peperangan. Kemungkinan besar tongkat itulah yang dikuburkan di wilayah Bungko. Oleh karena itu, setiap tahun warga Jagapura mengadakan kunjungan ke makam Ki Gede Jagapura, baik di Astana Gunung Jati maupun di Desa Bungko. Di samping itu, adat istiadat Mapagsri atau pesta rakyat, upacara tebus wetengan atau 7 bulanan masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Jagapura hingga sekarang. Bekas peninggalan Ki Gede Jagapura yang masih ada diantaranya terletak di Selokan Pasepatan, terletak di pekarangan Masjid Jami Desa Jagapura. Kemudian di Sumur Kejayaan di sudut barat daya alun-alun di depan SD Jagapura Kidul.
Dan yang terakhir di Sumur Bandung di Desa Jagapura Lor. Di tempat itu dahulu sering dipergunakan untuk musyawarah para pangeran Cirebon dalam mempersiapkan taktik dan siasat menghadapi berbagai kemungkinan serangan musuh. Batur sedulur sekampung dalam versi lain menjelaskan, Desa Jagapura itu hasil dari sayembara karena pada zamannya Desa Jagapura belum ada satupun rumah. Hanya saja ada suatu perkampungan kecil di wilayah perbatasan Cirebon Indramayu yang disebut dengan Blok Tegal. Blok Tegal adalah suatu wilayah perbatasan antara Cirebon dan Indramayu. Blok Tegal suatu wilayah yang terdapat banyak para jago merah atau pada zaman sekarang disebut para algojo. Di wilayah tersebut banyak para penjaga yang memanfaatkan tempat tersebut dijadikan sebagai tempat perjudian dan tempat hiburan bagi para laki-laki hidung belang. Di wilayah tersebut banyak para penjaga yang memanfaatkan tempat tersebut dijadikan sebagai tempat perjudian dan tempat hiburan bagi para laki-laki hidung belang. Dengan adanya wilayah tersebut, para warga dibuat resah. Akhirnya dari tingkat Ki Gede wilayah Cirebon membuat sebuah sayembara untuk mengusir para algojo dari wilayah tersebut. Akan tetapi dalam sayembara tersebut mereka memberikan syarat yang begitu berat kepada para peserta sayembara, bahwasanya syarat yang ditentukan adalah mengusir para algojo dengan tidak memerangi wilayah tersebut. Dari sekian banyak yang mengikuti sayembara, tidak ada satupun yang berhasil. Karena dari banyaknya peserta yang mengikuti sayembara, mereka semua mengusir para algojo dengan melakukan peperangan di wilayah tersebut. Hanya ada salah satu seorang peserta yang berhasil menyelesaikan syarat dan tantangan dari Ki Gede wilayah Cirebon tersebut tanpa memeranginya. Orang tersebut adalah Pangeran Jagabaya. Pangeran Jagabaya adalah pangeran yang terkenal di daerah Bungko, suatu daerah yang sudah ada sebelum adanya Desa Jagapura. Mengenai sejarah asal-usul Desa Bungko, sudah kami tayangkan videonya, dan silakan kunjungi video tersebut di channel ini. Pangeran Jagabaya masih memiliki ikatan darah dengan sesepuh Syekh Benting yang terkenal dari daerah Bungko. Nama asli dari Pangeran Jagabaya adalah Surya Mukta atau Wirya Surta, namun warga setempat lebih mengenal dengan sebutan Pangeran Jagabaya. Pangeran Jagabaya adalah pangeran yang sangat disegani selain Syekh Benting. Hanya Pangeran Jagabayalah yang dapat menyadarkan tanpa adanya peperangan di wilayah Blok Tegal atau Paltuding atau sekarang disebut dengan nama daerah Gopala. Cara yang dilakukan Pangeran Jagabaya sedikit berbeda dari banyaknya orang yang sudah melakukan pengusiran di wilayah Blok Tegal atau Paltuding atau Gopala. Cara yang dilakukan oleh Pangeran Jagabaya adalah dengan memberikan syafaat atau arahan dengan cara halus. Selain itu, Pangeran Jagabaya menyadarkan dengan hal yang menurut warga setempat sangat mustahil, sehingga warga Blok Tegal atau Paltuding atau Gopala sangat menyegani Pangeran Jagabaya. Namun setelah wilayah atau perkampungan Blok Tegal atau Paltuding atau Gopala aman, Pangeran Jagabaya tidak lagi menetapkan diri di wilayah tersebut. Namun nama Pangeran Jagabaya sangat disegani oleh masyarakat setempat. Dan konon nama Desa Jagapura didapat dari nama Pangeran Jagabaya. Namun benar atau tidaknya, wallahu a'lam. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Jagapura. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat,
tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.